Camera on, Lighting on. and welcome to Duta. Selamat datang. Welcome. Episode Sekarang pertama. kita punya podcast. Dan ini episode pertama. Dan kita bakal ngebahas apa nih? Kita kayaknya enaknya bahasnya yang relate kali ya Betul, dengan kehidupan tapi- kita nih. Mungkin banyak yang belum tahu siapa sih nih host 2 nih tiba-tiba nih bawain podcast. Halo, gue Zainuri. Halo, gue Cae. Oke, dan sore ini ya seperti tadi yang lo sampein, kita bakal ngebahas Yang hal-hal relate. yang relate dan yang ringan-ringan aja sih sebetulnya Oke. gitu kan. Jadi yang bakal kita bahas saat ini adalah banyak utang kena mental. Emang iya? Emang iya? Emang iya Emang ya. iya saya. Tapi Bang Zen, kita di sini nggak berdua doang. Oke. Kita akan ada bintang tamu Wah, atau ada narasumber. narasumber. Yang akan kita tanya-tanya nih, Oke. relate sama tema kita podcast kita hari Oke, ini. tapi Kita panggil sebelumnya- aja kali ya. Sebelumnya di podcast ini kita bakal ngebahas apa aja sih? Cek. Mungkin dari awal kita bakal ngebahas kenapa sih orang bisa punya banyak utang, Betul. terus apa sih penyebabnya, dampaknya seperti apa, Betul. dan yang pasti kita bakal ngasih kisi-kisi juga, bakal ngasih insight juga Iya, gitu kan. nanti juga ada insight Gimana sih dari cara narasumber kita narasumber ini. kita? Ada juga ada solusinya kan narasumber Betul. kita yang satu ini nih benar-benar bisa lah kasih teman-teman mungkin yang di sini lagi pada kebingungan Betul. gimana ya caranya nanganin utang gitu, mungkin narasumber kita kali ini bakal bisa kasih teman-teman solusinya seperti Langsung apa. aja kali ya. Langsung aja kali kali ya. ya. Bang Abdul, welcome. Wes Iya. gila, tos ya. Bersinar sekali. Ya, Mas Abdul, beliau adalah konsultan ya. Ya, Gimana kabarnya? sehat, sehat. Halo semuanya. Thank you banget ya udah diundang di podcast ini episode pertama ya. Pertama kan. perdana langsung ya Bang Abdul. Betul, perdana. Ya, semoga bisa sharing si info tips yang emang mungkin bisa ngebantu teman-teman Betul. semua ya. Seneng banget sih gua bisa diundang di Karena kan episode pertama memang ini. kita bakal bawain ngedatengin narasumber yang memang sesuai dengan tema yang bakal kita bahas. Oke. Gitu kan. Jadi tadi yang seperti gue sampaikan di awal, kita bakal ngebahas yang namanya utang. Kenapa sih orang bisa punya banyak utang? Oke. Dampaknya seperti apa? Dan mungkin dari lo nanti bakal ada tips and trick saja, maksudnya insight buat teman-teman ya, siapa tahu ada solusi ya, pasti ada solusi sih gitu. Makanya nanti lo yang bakal bantu share Ya, gitu. ikutin aja sampai selesai berarti ya. Iya, sudah pasti harus ikuti sampai selesai. Iya, karena nanti kan di akhir-akhirnya kita bakal dikasih insight sama Bang Abdul, solusi. Dan kalau Kan misalkan juga pasti ada yang mau tanya-tanya juga pun bisa banget. Boleh banget, boleh banget. Bisa banget. Ini dari data yang gua cek gitu ya. Ternyata 50% orang-orang yang terjerat utang, pinjol dan sebagainya ya, katakanlah terjerat utang gitu kan, itu ternyata mentalnya terganggu Ya. gitu ya kan. Itulah banyak Berarti kan banget. sebanyak itu ya. Karena kalau punya utang itu tuh kita tuh ngerasa cemas, ngerasa takut. Betul. Apalagi nih kalau misalnya utangnya pinjol ya kan, Ya. banyak kolektor kan suka kolektor nakal kan penagihannya kan di luar rules yang Betul, ada betul, gitu betul. kan. Tapi gimana nih Bang Abdul menurut pendapat lo nih? Ya emang bener banget sih ya, bener banget, namanya orang udah apalagi yang namanya kelilit utang Iya. itu tuh bisa bener-bener tertekan banget, bisa bener-bener tertekan, akhirnya ngerasa cemas, bahkan mereka tuh malu, bisa semalu itu gitu. Untuk sekadar sharing sama keluarga terdekat atau teman terdekat, mereka akan malu karena ya namanya masalah utang tuh sensitif banget ya biasanya ya. Orang jarang nge-share gitu aja gitu ya, akhirnya mereka bakal coba nyelesain sendiri tapi nggak ketemu, ya dipendam sendiri, dan ya bener sih akan kena mental Iya, juga nantinya. kena mental. Kalau dari pengalaman lu, range umurnya tuh lebih banyak mana sih yang lebih dominan? Nah, tagihan yang punya utang? justru memang dari kebanyakan klien yang emang udah gua handle itu tuh milenial lah, Milenial. gen milenial, dan mostly mereka itu udah rumah tangga, Oke. udah berumah tangga gitu, entah Gen Z, mungkin untuk Gen Z. keperluan Gen Z beberapa ada Beberapa ada. beberapa ada Beberapa gitu.
Dan emang mungkin kalau bisa di ini milenial terus Gen Z, yang sisanya sih yang lansia jarang sih. Yang udah pensiun pensiun mau kemana? Bener, udah tinggal mikirin aja kan, tinggal mikirin gimana nanti aja. Agak repot ya maksudnya. Iya, milenial, Gen Z, cuma emang mostly dari milenial dan udah pada merit sih biasanya. Mungkin kebutuhan rumah tangga, tuntutan kebutuhan rumah tangga, dan mungkin sedikit sharing juga ya. Ada beberapa klien gue yang kayak yaitu ibu-ibu. Mereka itu generasinya milenial juga sih, milenial juga. Jadi mereka tuh ada beberapa yang punya masalah utang, tapi suaminya tuh nggak tahu. Jadi dia tuh pas apply itu tanpa sepengetahuan suami, akhirnya pas dia coba selesaiin sendiri, ya ibu rumah tangga, penghasilan dari mana lagi selain ke suaminya, mentok, coba akhirnya kejebak, bisa gak ada lubang tutup lubang, mau ngomong ke suaminya nggak berani. Iya, karena itu ya takut. Ya, biasanya kayak gitu tuh kurang tuh suaminya kurang sopan ya. Iya. Masih kayak kurang ya deh. Kurang kan tuh si ibu tuh takut gitu Ya, suaminya galak. tapi kalau misalkan ya itu misalkan untuk generasi boomer atau milenial yang memang udah berkeluarga. Tapi kalau dari lu Ceng, lu kan perwakilan dari Gen Z, lu Gen Z juga sih sebenarnya, cuma kalau dibalik kalau dia cerita Iya. aku nggak ada yang percaya gitu. Kenapa tuh bang? Maksudnya apa sih penyebabnya akhirnya Kalau mereka Gen Z mungkin muncul gitu, atau kebanyakan gaya hidup ya. yang hidup Kan banyak nih sekarang kan Instagram ya, oke, Instagram, TikTok tuh platform-platform kayak gitu kan buat ajang fleksi betul. Biasa teman-temannya tuh udah pada keluar negeri, Iya, teman-temannya udah pada pakai iPhone mungkin. pengen Karena itu jalan pintasnya adalah kayak dipinjol gitu. Jadi shortcut banget ya. Iya, jadi pinjol kan pinjol gampang banget ya nggak sih bang? Benar-benar gampang Benar banget. ya? Mungkin salah satu penyebab banyak banget orang akhirnya milih ke pinjol, ya mungkin pinjol itu salah satu pinjaman, modal pinjaman yang gampang banget dibanding yang lain. Buat apply-nya kita cuma modal KTP, selfie, verifikasi, install apps itu udah dapat, kita bisa dapat pinjaman. Beda sama kayak leasing bank Oh, iya. yang serepot itu kan, kartu kredit untuk apply aja Sekarang serepot cuma itu. foto sama KTP Benar. gitu. karena repot juga kalau misalkan nawarin pinjol tapi di mall tuh yang kartu kredit gitu. Jadi itu Agak sih ya kalau repot. Gen Z tuh Ada pinjam, ada pinjam. Ada juga ya. Ada pinjamnya. hidup gitu. Kayak hidup ya. Iya. Iya sih benar. Paparan sosmed itu ngaruh juga sih ya. Iya. Paparan sosmed, ngelihat orang-orang udah kesana kemari tapi dianya gitu-gitu aja. Ya siapa suruh nganggur ya? Iya. Ini malah pinjol. Tapi Iya biasanya sih, nggak yang benar. nganggur juga nggak sih? Biasanya ada generasi Gen Z yang memang dia tuh apa sih, dia tuh nanggung keluarganya juga, dikasih Sandwich juga. generation. Nah, Generasi benar, sandwich. sandwich generation. Betul karena memang kalau di zaman gua dulu atau zaman maksud gua doang Mas Randi lah ya. Randi Tapi ya. kayaknya dia sih zaman dulu. Iya, maksudnya kalau dulu kan kita pengen Milenial. Iya, milenial. Kalau pengen handphone ya kita nabung dari uang jajan, kita sisihin, nabung, simpan gitu, baru kita jalan barang di gadget Nah, apapun. Tapi nih kalau bang, sekarang lu mau nanya deh. Ini kan tadi ngomongin simpan, ngomongin Iya. utang. Lo kan juga Gen Z kan, gitu. Tapi Iya. memang Gen Z yang lo bisa dong kasih insight late nih buat Gen Z kali. teman-teman gitu ya. Tapi kok mukanya tua? tapi tetap ganteng. Aku juga bisa dong kasih insight nih buat teman-teman gitu kan. Tadi kita ngomongin Gen Z ini banyak banget yang punya kayak pinjol gitu kan. Kasih insight dong ke teman-teman biar gimana caranya kita ngindarin utang. Terus biar kita tuh gaya kita tetap terpenuhi, tapi kita juga masih bisa nabung buat apa yang kita mau gitu. Gimana tuh bang? Sebenarnya sih bisa dimulai dari pola pikir kita juga ya. Kita tuh sebenarnya kalau mau ngebeli sesuatu jangan ngelihat karena pengennya gitu, atau intinya tuh kita harus coba ngebelanjain atau ngebeliin sesuatu itu kalau emang bener-bener kita butuhin, bukan Oke. cuma sekedar kepengen ngeliat ini, gue pengen ini, oh gue ada barang bos, gue kepengen itu, tapi masalahnya lu butuh nggak barang itu. Oke. Nah itu lo harus pertimbangin gitu. Ketika memang misalnya nih handphone ada iPhone apa sih yang terbaru? iPhone 15 16. 16 20 baru keluar. Belum ada bang? Belum ada, belum ada. Wah. Lu padahal udah punya 16. iPhone 14 gitu. Iya. Dan itu masih good juga. Cuma gara-gara ngelihat ada tren baru keluar, lu pengen ikutan FOMO kayak yang lain, pengen beli juga. Padahal sebenarnya lu tuh nggak butuh.
Akhirnya apa? Akhirnya kan apalagi sekarang kan digampangin, ada pay later. Orang-orang tuh sekarang udah ya yang tadi lu ceritain Iya, yang mudah itu tuh mungkin udah nggak ada. Udah nggak ada. Orang tuh sekarang malah lebih milih Segampang. kan ada buy now pay later ya. Iya, banyak banget. Jadi mereka lebih milih pakai pay later karena mereka ngerasa mungkin bisa pakai barangnya dulu tapi bayarnya ya bisa nyicil segala macam. Cuman kalau itu nggak dibarengin sama mitigasi risikonya, nggak ngitung sama pengeluaran lu gimana, penghasilan lu gimana, apakah cukup sama belum biaya hidup yang lainnya, itu akan berantakan. Makanya penting banget untuk setiap bulan tuh kalau bisa, apalagi kalau memang lu kerja dan cuma ngandelin gaji bulanan, lu harus budgeting juga nih. Lu harus budgeting, lu harus atur gitu pengeluaran lu yang mana. Jadi usahain budgeting itu tuh lu masukin kebutuhan pokok lu dulu. Oke, iya. Iya, usahain gitu. Ya. Ya. Pokok biar nggak bisa diotak-atik. Benar. Dan jangan gampang kegiur kayak lu ngelihat scroll di sosmed, ngelihat Iya. barang ini kepengen lu. Iya. Iya, kan Tanemin. kita juga belum tahu tuh orang yang kita lihat pinjol apa uang dia beneran Ya, tuh. iya gitu. Makanya. Jangan yang lu liatin yang lu Keren liatin. gitu kan, Heeh. style lo apa segala macam, tapi nggak tahu. Dapat pinjol juga. Pinjol. Iya, nggak tahu juga. Mungkin ada oknum, mungkin Oh, ada. mungkin ada ya. Tapi ya maksudnya kebanyakan itu kan yang pada akhirnya mereka pinjol atau shortcut akhirnya ke pinjol gitu kan, ya memang justru yang orang-orang yang kondisi keuangannya soal itu sih gitu, maksudnya Ya. bagaimana bawah gitu kan. Ya begitulah Benar Bang, sih. karena emang bisa dibilang kan literasi keuangan kita kan masih Iya. cukup rendah banget gitu. Jadi kadang mereka tuh ya karena gampangnya itu, Gampang. mereka cuma ngelihat gampangnya, tapi mereka nggak ngelihat setelah itunya tuh apa gitu. Mereka nggak ngelihat, nggak mikirin perhitungan buat ngembalinya gimana, nggak ngitung rasio dari peminjaman sama penghasilan dia gimana. Betul. Yang akhirnya bakal fucked up dan berantakan kan. Iya, pokoknya yang gue tangkap dari yang lu sampein sih boleh, cuman terukur. Betul. Ya, lu juga harus mengukur juga kira-kira dengan cicilan sekian kira-kira masuk nggak sih? Benar. Gua gitu kan, bukannya nggak boleh, boleh, cuman terukur. Iya, jangan sampai malah ngebebanin, akhirnya maksudnya kayak kebutuhan pokok lu malah yang aturan mungkin cukup Iya, untuk 1 iya, bulan, iya. gara-gara lu salah ngitung segala macam, lu nggak ngukur itu malah berantakan semua. Kebutuhan pokok kurang, minjem Minjem lagi, lagi. makin banyak. Itu gua apa, jadi nggak akan jelas Jadi kayak dia gitu. nggak akan bisa pernah ada kecukupan ya untuk dirinya sendiri. Karena utang tuh kayak jerawat gitu, makin Apa ditekan tuh? makin muncul lagi gitu, makin banyak loh. Iya. Tapi sekarang kan udah banyak dokter kecantikan. Enggak dong. Nah, dokter kecantikan juga butuh duit. Butuh duit lagi. Pinjol juga. Nah, itu. Enggak, maksudnya Kayaknya belum ada ya dokter pakai pay later. siapa tahu, kan kita nggak tahu juga. Benar. Oke, jadi berarti impact-nya pasti ada kan? Impact-nya gitu. Pasti, Karena kalau pasti. kita bicara itu kan ya maksudnya bisa dikatakan Apaan tuh? Apa? Kirain kucing. Gimana tadi Bang sih? Tadi ada kucing lewat ya guys. Ikan dulu. apa tuh gua nanya apa? Gua nanya apa tuh tadi? Oh iya, Ngantuk kali Bang, impact. ngantuk. Oke, Lanjut, jadi kalau kita bicara pinjol ya pasti resikonya ada gitu kan. Ya. Selain kalau kita ngomong di awal tadi resikonya ke mental, kena apa namanya pikiran, Ke kesehatan nggak juga. mood, Dan lu dari juga- mental tuh biasa kesehatan tuh bang. pasti karena kalau misalkan lu udah nggak mood gitu, kerja nggak mood, berangkat nggak mood, itu juga nggak enak gitu Jadi kan. enak. Ya. Apalagi kalau teman-teman yang di sini mungkin udah punya utang terus dia udah jatuh tempo, udah ditagih DC-nya udah itu udah kalah kabut banget kan ya. Betul. Gitu. Kalau menurut lu apa sih impactnya? Impactnya Positif negatif ya, maksudnya impact positif pasti akan ada gitu, maksudnya dengan lu minjol ya lu bisa self reward, misalkan lu bisa dapat apa yang lu Lebih pengen. mudah lah. Betul. Mungkin kalau menurut pendapat lu apa sih dampak positif dan negatifnya dari punya utang? pertama mungkin kalau memang kita mau bahas dampaknya positif, ya benar gitu, dengan adanya pinjol apalagi pay later yang memang udah banyak banget sekarang, kita tuh bisa lebih gampang kalau memang misalnya nih kita butuh banget suatu barang, kepepet banget gitu, dan memang
dana masih belum cukup nih Iya. dana di kita ya, kita bisa pakai fitur pay letter gitu punya kita, dan itu kan cukup ngebantu banget ya, apalagi kalau memang lagi urgent. Cuman gue bisa bilang mungkin cukup banyak juga gitu dampak negatifnya, Iya. karena itu bisa bikin adiksi loh, jangan salah. Karena Oke. bener Iya. pay letter itu bisa bikin edik juga. Iya, jadi kecanduan. Ini menarik nih, ini menarik. Iya. Ini menarik nih. Karena gini nih, Karakter bikin edik. iya bisa bikin edik. Itu gimana tuh? Secara Nah. psikologinya. Sekarang gini, lu misalnya pengen barang ini gitu, Hmm. yang mungkin dulu, mungkin 10 tahun yang lalu sebelum ada pay letter, lu mungkin perlu nabung sampai 6 bulan, 1 tahun. Iya. Iya. Tapi dengan ada pay letter lu di shortcut. Lu mungkin cuma butuh DP, bahkan sekarang banyak yang DP 0. Oh, Iya, oke, DP iya, 0. iya, iya. Dan lu bisa dapetin barang itu padahal dana lu masih 0. Lu tinggal Oke. mikirin nanti aja cicilan segala macam. Karena nanti jatuhnya ke bulan depan. Ya, dan nanti itu akan nge-trigger lu lagi karena misalnya nih, lu misalkan udah setengah angsuran. Itu akan nge-trigger lagi, lu misalkan ngeliat barang bagus lagi. Wah, gua kayaknya perlu itu juga sih gitu. Limit pay letter. Iya. Karena gini, pay letter ya, semakin kita misalkan bayarnya sesuai nih, bahkan sebelum jatuh tempo udah bayar, udah selesai, pokoknya kita nggak pernah telat, itu limit kita makin gede banget. Oh, iya, iya. Dan lu ngelihat limit yang bisa berdijit-dijit itu, lu pasti akan ke-trigger banget buat, wah gue beli ini, beli itu, Kayak bayar judol dong. Mirip ya. Ini menang nih. Judul pinjol itu yang maut ya. Bener, Bener. jebakan maut, jebakan maut Gen Z. Judul pinjol tuh. Gitu. Konde. Oke. Konde maut juga. Mau ya. Lah kalau lu salah masak. Meninggal deh. Meninggal. Iya, itu tuh, wah, lu kalau udah lu kena judol, lu kena pinjol juga, wah itu udah duit Iya, maut. maksudnya kalau di judol kan dia menang dulu nih. Iya. Karena orang pancing edik tuh dia. Mana lagi? Oh berarti dipinjol. Jadi awal dikasih kita daftar limitnya 5 juta misalnya 5 juta. bayar naik. Mirip. Jadi memang ya secara psikologi juga akan ngaruh ke behaviornya customer ya, yang sebelumnya dia nggak dapetin gampangnya dapetin sesuatu. Oke. Karena dia dengan punya pay letter, ya dia gampang lah untuk Gampang. beli apapun, dia gampang ya, akhirnya dia ya udahlah gue beli ini, wah limit gue masih banyak, limit gue belum kepake. Kan bahkan kadang ada, ini nggak tahu ya, maksudnya kalau misalkan kita lagi buka Shopee gitu misalkan, kita lagi nyari tas, nah nanti di medsosnya kita di Instagram bakal ada iklan tas juga gitu. Ya, Oh, Jadi kan iya, ya, jadi ya, kayak relatable gitu ya. Iya, ya, Jadi emang apa kalau- yang kita mau lu gitu. lagi nyari sepatu gitu misalkan, nanti lu buka IG nih Iya. misalkan, lu kok jadi sepatu semua, lagi sepatu semua. Makanya teknologi itu udah seserem itu. Iya ya. Teknologi udah seserem itu. Jadi algoritmanya memang udah disetting untuk kayak gitu. Mhm. Kita tuh barangnya mereka lah, produknya mereka, kita tuh ayo aja kita tuh ditawar-tawarin ke para pengiklan itu. Dan gini loh, berhubungan sama pay letter ya, ada banyak banget penyedia pay letter kayak gitu. Ketika lu belanja dia antara ada pay letter sama cash, lu tuh diskon bakal lebih gede ketika lu pakai pay letter. Itu pancingan juga tuh. Iya, biasanya banyak. Jadi akhirnya orang mikir kayak, gua kalau pakai pay letter udah mah dapat diskon, bayarnya bisa nanti lagi. Gimana gak enak gitu. Makanya kalau kita kurang kontrol nih, kalau kita kurang kontrol sama diri kita, sama kemauan kita, kepengen kita, kalau kita mau turutin aja, wah bisa berantakan banget. Makanya itu apapun kita tuh harus diatur, apapun kita kalau bisa dicatat juga segala macam pengeluaran, budgeting gitu. Itu Oke. dari pembahasan tadi, yang ini kan kita ngomongin tadi relate kan sama audiens gitu kan, atau teman-teman semua. Maksudnya sekarang ada Q&A nggak sih, Mas? Ada. Selamat, ada ya Q&A? Ada dong. Ada berapa pertanyaan kira-kira? Buat langsung. Banyak. Satu aja. Dan langsungnya nggak gabut-gabut banget. Coba. Jadi kita ada Q&A. Ada pertanyaan nih Pertanyaan dari pertama. audiens nih. Mas Abdul, kalau misalkan ada istilah gali lubang tutup lubang, nah itu kan kadang susah tuh untuk keluar dari jeratan pinjaman lah gitu. Nah, itu kira-kira untuk menghindari itu gimana ya? Nah, Thank you. itu pertanyaan yang bagus, gimana cara Relate keluar ya, dari sama masuk- tadi yang dijelasin masuk nggak edik lubang ya. ya, lubang terus keluar. Dari lubang masuk. tutup lubang tuh Masuk Kayak keluar. masuk kayak lubang edik tutup juga. lubang dong, bukan masuk lubang. Kalau masuk terus kapan keluarnya? Terima kasih sudah disapu. Tidak ada yang menyapu. Enggak salah. Saya sendiri. Saya nggak ada yang nyapu. Kayak lubang tutup lubang, boy.
Galop tulop ya, Iya, galop tulop itu termasuk kalau edik juga kan ada Gimana, yang Bro? dijelasin di awal kan tadi Awal. ediknya. Gimana sih cara supaya nggak tutup lubang gitu? Oke. Mungkin yang pertama kalau untuk menghindari ya, buat menghindari gitu. Kalau buat menghindari sendiri sih, misalnya nih lu udah punya pinjol, let's say 1 atau 2 platform gitu ya, 2 aplikasi, lu udah punya tagihan itu. Nah, usahain banget, lu tuh bener-bener selesain dulu gitu. Selesain dulu tagihan lu yang emang masih ada sekarang gitu. Jadi Oke. jangan sampai misal tagihan lu ada sisa 3 atau 4 kali angsuran lagi. Tapi lu baru bayar 1, lu udah coba ngajuin lagi ke aplikasi lain. Maksudnya usahain benar-benar lu bisa selesaiin dulu semuanya, baru lu bisa kalau emang itu pun kalau emang lu benar-benar perlu ya. Sebisa mungkin sebenarnya kan pinjol itu kalau memang kita udah benar-benar urgent dan butuh gitu. Dan yang kedua, kalau emang lu kondisinya udah di dalam lingkaran itu, gali lubang tutup lubang, nah mungkin lu tetap stay calm aja, tetap tenang aja. Lu bisa coba ajuin relaksasi mungkin ke beberapa aplikasi, dan lu juga bisa coba jadwalin nih. Lu coba bisa atur dari, karena biasanya yang gali lubang tutup lubang tuh punya tagihan banyak ya. Banyak ya. Punya tagihan di banyak pinjol. Lu lihat dulu nih, lu coba list mana tagihan yang punya bunga tagihan mana atau aplikasi mana yang bunganya paling tinggi. Lu coba selesain, fokus selesain untuk itu dulu. Buat yang lain kan otomatis yang lain lu perlu waktu juga buat selesai. Nah itu sebenarnya lu bisa bicarain aja. Mungkin nanti kalau ada tim penagih nggak apa-apa, itu sebenarnya lu hadapin aja, lu obrolin aja, lu omongin keadaan lu kayak gimana gitu. Kenapa orang-orang malah terjebak di lubang tutup lubang? Karena mereka ngerasa takut gitu, setakut itu. Padahal nggak perlu kayak gitu, nggak perlu kayak gitu. Lu bisa coba negosiasi, lu coba bisa ngobrol sama si kolektor misal, kalau misalnya ada yang hubungin gitu. So karena kalau lu terus menerus ngerasa takut, terus menerus ngehindar, tapi ngehindarnya dengan cara minjem lagi, lu nggak akan keluar, lu nggak akan keluar dari lingkaran di lubang tutup lubang. Jadi lebih baik di stop, lu fokus selesaiin satu persatu dari yang terbesar dulu gitu. Disesuaikan juga pastinya sama budgeting lu ya. Kenapa tuh dari yang gitu. terbesar dulu? Kenapa nggak dari yang kecil dulu gitu? Karena gini, kalau misalnya lu tunda yang gede-gede nih lu tunda, lu selesaiin yang kecil-kecil. Yang gede-gede yang bunganya tinggi, apalagi nanti kalau ketunda kan artinya bakal lewat juga dari Japo. Itu malah bikin tagihan lu makin gede karena ada yang namanya denda. Dan persentase dendanya bakal lebih gede dong dibanding sama tagihan yang kecil-kecil ini. Makanya lebih baik lu coba selesaiin yang gede dulu, terutama yang bunganya tinggi misal, lu bisa fokus selesaiin yang gitu guys. Jadi poinnya yang gue tangkap tadi yang lo cerita, pertama atur dulu mana yang diprioritasin buat dibayar. Yang kedua ketika lo menghadapi kolektor ya stay calm aja dulu. Benar. Ini sih komunikasi. Komunikasi. Gitu. Jelasin ke keadaan real lu kayak sekarang lagi kayak gimana lo sampein aja gitu kan. Dan mudah-mudahan terjawab. Gimana? Iya, dan pokoknya intinya jangan malu lah, jangan malu untuk coba sampein keadaan lu, apalagi kalau memang ada tenaga profesional, lu bisa obrol juga ke ahli keuangan atau mungkin ke jasa mediasi utang misalnya, lu bisa ceritain semua permasalahan lu gitu. Pasti nanti akan ada solusi ya dibanding lu terus-terusan kejebak di titik yang sama kan. Betul. That's right. Semoga terjawab tadi siapa Mas Randy pertanyaan dari Teman-teman. Oh dari Dinda, dari Dinda. Oh, Dinda. Ada lagi pertanyaannya mungkin? Q&A kan ada 2000 pertanyaan. Banyak ya. Kita nyampe jam berapa ya? Kita sampai malam nih kayaknya nih. Banyak banget. Ada lagi mungkin? Cukup. Cukup ya. Cukup ya. Buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau nanya gitu, nggak apa-apa langsung tinggalin aja pertanyaan di kolom Di komentar, kolom komen teman-teman. atau lu juga bisa follow Instagram Dolphin Betul. untuk Follow YouTube, semua platformnya. Betul, Dolphin, Instagram Dolphin ID, TikTok, TikTok YouTube. ada, YouTube ini tayang di YouTube, di Kita YouTube Episode pertama ya? episode pertama, Mantap. episode kedua di RCTI. RCTI, siapa tahu ya kan? Ya dari intinya sih dari obrolan kita pinjol boleh, nggak ada yang larang gitu kan. Tapi terukur. Biar apa? Maksudnya biar ya mental nggak kena gitu kan. Karena kalau misalkan tadi seperti yang Abdul ceritain, mental udah kena, semuanya pasti berantakan tuh. Berantakan banget. Masih berantakan banget.
betul. sehat juga ke Kesehatan kesehatan. itu udah pasti impactnya tuh panjang banget gitu. Dan tadi juga udah ada insight yang disampaikan sama Mas Abdul. Thank you atas insightnya, semoga bisa mencerahkan para Teman-teman Yang udah cerah makin cerah. yang sudah cerah semakin cerah, Yang masih gelap ya semoga bisa cepet cerah. semoga tercerahkan. Gitu aja episode pertama kita. Seru banget ya. Seru banget. Seru banget. Thank you buat Tapi Mas Abdul. nanti gue bakal diundang lagi nggak nih? Oh, belum tentu. Aku balik. Oke. Tapi seru. Ya semoga bisa jadi masukan juga buat teman-teman semua, dan jangan lupa tadi follow Instagramnya Dolphin, TikToknya juga ada. subscribe juga Subscribe channelnya Dolphin, channelnya. karena nanti teman-teman pasti bakal nemuin solusi-solusi gimana nih terkait hutang gitu. Teman-teman juga nanti yang masih pada awam, yang masih pada buta terkait hutang, nah terus nih pantengin. Biasa Dolphin tuh kasih konten-konten yang berwawasan juga tentang hutang. Nah teman-teman juga Betul. pantengin semua sosmednya, semua platformnya dari Dolphin. Betul. Itu aja. Itu aja. Sampai jumpa di next episode. Dadah. Dadah.